Perkenalkan, nama saya Jessica Tundes Pakpahan, NIM 101032300168, kelas TK 4706. Dalam video ini saya akan mendemonstrasi implementasi project CLO2, yaitu pengamanan web yang mencakup 5 mekanisme keamanan utama, yaitu 1. Konfigurasi HTTPS pada web server, 2. Technical routing pada pengiriman data login, yang ketiga fungsi hashing SHA 256 pada password, 4. Proteksi dari SQL injection dan buffer overflow, 5. Perlindungan dari serangan XSS scripting. Langsung aja dimulai demonstrasinya. Ini tampilan virtual machine saya, yaitu sudah terinstall dan berjalan, dan dengan nama VM Jessica Tundes Pakpahan plus 10.10.320.0168. Saya akan masukkan terminal VM untuk memverifikasi konfigurasi IP yang telah saya set. Lalu saya akan mengetikkan perintah IPA untuk menampilkan konfigurasi IP pada VM ini. Terlihat pada interface INP0S3, IP address-nya itu terkonfigurasi 192.168.1.204. Lalu bisa memverifikasi bahwa Apache Web Server dan MySQL database sudah berjalan, dan terlihat status Apache 2 adalah aktif atau running, yang berarti web server sudah aktif. MySQL juga berstatus aktif atau running, database sudah siap digunakan. Lalu saya akan mendemonstrasikan bahwa web server sudah dikonfigurasi dengan HTTPS untuk menginskripsi seluruh komunikasi. Pertama, coba akses menggunakan HTTP bisa tanpa enskripsi. Koneksi HTTP nggak menampilkan ikon gembok dan koneksinya tidak aman. Sekarang akses menggunakan HTTPS. Nah, browser ini mungkin akan menampilkan peringatan keamanan kita menggunakan sertifikat SSL self-signet untuk lingkungan lokal. Nah, ini tuh merupakan hal yang normal pada lingkungan pengembangan akademik, yang saya akan klik advance lalu accept the risk and continue untuk melanjutkannya. Setelah melewati halaman peringatan, perhatikan address bar, terus ikon gembok atau tanda kunci di sebelah URL. Ini membuktikan koneksi sudah menggunakan HTTPS. Lalu klik ikon gembok untuk melihat detail sertifikat. Sertifikat SSL-nya kita buat menggunakan OpenSSL, berlaku untuk 365 hari, dan enkripsinya menggunakan RSA 2048 bit dengan HTTP. Semua data yang dikirimkan antar browser, termasuk username dan password ini, tidak bisa disadap oleh pihak ketiga. Lalu saya akan mendemonstrasikan mekanisme keamanan utama, yaitu hashing dan salting pada pengiriman password. Saya akan membuka inspect elemen untuk memonitor data dan dikirimkan saat login. Saya klik tab network untuk memantau semua request HTTP yang dikirim oleh browser. Sekarang saya isi form login, username, dan ketik admin, dan password saya ketik password 123. Saya akan klik tombol masuk ke sistem. Nah, di tab network muncul sebuah request ke index PHP. Saya klik request ini untuk melihat data apa yang dikirimkan ke server. Lalu di panel sebelah kanan muncul detail request. Saya klik TP load atau form data untuk melihat isi data yang dikirimkan. Nah, perhatikan file hidden password. Passwordnya bukan password 123 yang saya ketik tadi, melainkan string panjang. Lalu string panjang ini akan menghasilkan SH 256 dan panjangnya selalu 64 karakter heksadesimal. Kemudian dihash menggunakan SH 256 via library crypto.js. Nah, hasilnya password asli tidak pernah meninggalkan browser, lalu dikirim ke server hanya nilai hash ini. Bahkan jika pakai data disedap jaringan, attacker hanya mendapat hash yang tidak berguna. Nah, saya akan mencoba menyerang sistem dengan payload SQL injection classic. Pada file username saya memasukkan tanda kutip 1 spasi or spasi atau kutip 1 sama dengan tanda kutip 1. Jika sistem tidak berproteksi input ini akan membuat query SQL mengembalikan semua user dan login bisa berhasil tanpa password yang valid. Nah, untuk passwordnya saya isi sembarang saja. Hasilnya user tidak terdaftar di sistem. Serangan SQL
injection gagal. Mengapa? Karena sistem menggunakan PDO, Prepared Statement query, dan data input perlu diproses secara terpisah. Lalu karakter berbahaya tidak akan dikutip dan tidak bisa mengubah struktur query SQL. Saya akan mencoba payload XSS Classic Text Skip dengan fungsi alert. Jika sistem tidak terproteksi, akan muncul pop-up alert dengan tulisan XSS. Klik masuk ke sistem. Hasilnya akan tidak ada pop-up alert yang muncul, sedangkan XSS gagal. Input tadi ditampilkan sebagai teks biasa, yaitu less than, script, greater than. Nah, ini bukan sebagian tag HTML dieksekusi, karena fungsi HTML special cars di PHP mengkonversi karakter lebih kecil dan lebih besar menjadi HTML. Sini saya coba masukkan username yang sangat panjang, lebih 50 karakter. Nah, terlihat 50 karakter ini tidak bisa diketik lebih dari itu, karena proteksi lapisan pertama max length-nya 50 pada elemen HTML input. Jadi jika melebihi batas, server langsung matikan proses dan menampilkan pesan error. Baik, itulah demonstrasi lengkap dari project CLO2 pengamanan web yang bisa dirangkum. Pertama, HTTPS, seluruh komunikasi antara browser dan server deskripsi menggunakan SSL atau TLS itu. Kedua, hashing SH256 dan salting, yaitu password tidak pernah dikirim dalam bentuk asli, melainkan dalam bentuk hash yang ditambahkan salt. Dan ketiga, SQL injection protection menggunakan PDO, prepared statement, yang memisahkan query dari data input. Keempat, buffer overflow protection, pembatasan panjang input di sisi HTML dan PHP. Kelima, XSS protection, fungsi HMTL special cars dengan flag and quotes, memastikan karakter berbahaya tidak dieksekusi sebagai kode. Semua mekanisme keamanan ini bekerja secara berlapis dan memberikan perlindungan yang komprehensif kepada sistem login akademik. Sekian dari saya, Jessica Lotus Pakpahan, NIM 10 10 3 2 3 0 0 168. Sekian, terima kasih sudah menonton.